Baik, kita Ya, yang mulai syariah. saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Kepada Bapak dan Ibu sekalian peserta Zoom meeting pada siang hari ini, mari kita mulai kegiatan kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, amin. alamin. Baik, Bapak, seperti inilah tampilan dalam layar ini adalah menampilkan program akuntansi Aulia Shop versi syariah. Nah, jadi sudah kita buka dan bisa dilihat share screen-nya. Nah, di sini kami beritahukan bahwa ada beberapa fitur yang harus kami beritahukan, yaitu tentang fitur-fitur dasar yang ada di dalam aplikasi Aulia Soft. Yang pertama di sini kami tandai dengan map warna hijau. Fitur dengan map warna hijau ini adalah fitur untuk menginput data simpanan. Nah, jadi untuk simpanan itu setoran, penarikan, atau pembuatan rekening tabungan itu semuanya ada di sini. Yang kedua itu ada map warna merah. Di sini adalah untuk menginput data yang berkaitan dengan pinjaman dan pembiayaan. Nah, dari mulai memasukkan data anggota, daftar akad, pencairan, transaksi angsuran, transaksi pembiayaan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada map warna kuning. Di sini adalah untuk menginput data transaksi keuangan dan melihat laporan keuangannya. Transaksi keuangan itu yang berkaitan dengan pengeluaran biaya-biaya, pembelian peralatan, inventaris, penyusutan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita mulai. Di sini kita langsung buka ada apa isinya di dalam map warna hijau, yaitu yang pertama adalah untuk masukkan atau meregistrasikan anggota simpanan, membuatkan rekening simpanan. Nah, caranya di sini ada daftar anggota simpanan. Nah, kita klik saja, nah akan muncul seperti ini. Caranya di sini silahkan klik tambah. Nah, seperti ini. Lalu diisi nama lengkap. Semisal namanya Ibrahim Hasan. Tempat tanggal lahir semisal Surabaya 01121978, misalkan seperti itu. Alamat Jalan Kenari nomor 43 misalkan. Kode pos, nomor telepon, kecamatan semisal Sukolilo, Kota Madya, Surabaya. Nah, nomor KTP ini silahkan disesuaikan dengan nicknya anggota tersebut atau nasabah. Lalu jenis kelamin, menikah, jumlah tanggungan ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Lalu nama ahli waris, semisal Andi, hubungan keluarga anak.
Lalu di sini nomor rekening kita buatkan nomor rekening, semisal mau dibuatkan rekening wadiah umum ya, sukarela, simpanan sukarela, maka kita di sini ada namanya rekening wadiah umum. Kita klik wadiah umum, nah otomatis di sini nomor rekening akan terbentuk. Ini rekeningnya. Nah, selanjutnya klik simpan. Nah, setelah itu klik exit. Lalu step berikutnya adalah transaksi tabungan. Transaksi tabungan, caranya di sini klik tambah. Nah, cari datanya di sini untuk mencari data. Namanya ada Ibrahim Hasan Wadiah Umum. Di sini klik selesai. Lalu di sini kode sandi 175 untuk setoran 171 setoran awal tabungan Wadiah. Enter semisal 2.500.000. Lalu klik simpan. Nah, seperti ini cara menampilkan. Nanti dia di sini akan muncul. Nah, di dalam antrian transaksinya ada di sini. Ini 2.500. Dan apabila nanti suatu saat dari atas nama Ibrahim Hasan ini melakukan setoran tabungan yang kedua dan seterusnya, maka di sini bisa lakukan caranya klik tambah, cari datanya. Nah, kalau nanti yang anggota atau nasabah sudah banyak, bisa sortir via nama di sini. Ibrahim. Nah, akan muncul seperti ini, lalu klik selesai. Lalu di sini menggunakan sandi 111 setoran tunai. Setoran berikutnya adalah sandinya 111. Kalau setoran awal 171. Nah, kalau ini setoran berikutnya adalah setoran tunai. Enter, masukkan jumlahnya, semisal 500.000. Nah, maka saldo tabungan di bawah pun akan secara otomatis menjumlah dari saldo awal 2.500.000 plus setoran selanjutnya 500.000 sama dengan 3 juta rupiah. Lalu klik simpan. Ya, seperti ini. Oke, semisal atas nama Ibrahim ini mau melakukan penarikan bagaimana Pak? Misal seperti itu. Maka tetap formnya di sini caranya klik tambah. Nanti yang membedakan hanya kode sandi transaksinya saja Bapak. Tuh. Klik tambah. Nah, di sini tetap cari namanya. Kode sandinya pilih yang pengambilan tunai. 211. Nah, ini dia. Lalu enter. Pilih semisal, lalu di sini berapa nominal pengambilannya, semisal 1 juta. Nah, maka di sini 3 juta dikurangi 1 juta sama dengan saldo tabungan 2 juta rupiah. Lalu klik simpan. Seperti itu. Lalu exit. Nah, sekarang step berikutnya adalah bagaimana menampilkan rekening koran atau rincian transaksinya. Nah, jadi kalau di perbankan biasanya ada nasabah yang minta untuk dicetakkan rekening koran untuk mengetahui riwayat transaksinya. Misal dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, di sini ada menu buku tabungan kantor. Nah, caranya di sini cari data Ibrahim. Lalu di sini diubah mulai tanggal 01, di sini preview. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika dia transaksinya dalam sebulan mungkin ada 10 atau 15 kali setiap tanggal berapapun semuanya pasti nanti rinciannya akan muncul di sini. Nah, ini sandi 01 adalah setoran, 02 adalah penarikan seperti itu. Yang pertama setoran awalnya adalah 2.500.000, terus ditambah 500.000, total 3 juta, lalu ada pengurangan
yaitu 1 juta dan sisa saldo akhir periode adalah 2 juta rupiah seperti itu. Exit. Nah, selanjutnya untuk mengetahui data anggota itu ada di register anggota, register tabungan. Di sini klik Maret, lalu di sini preview normal. Nah, jadi dia seperti ini munculnya. Kalau nanti memang sudah ada berapa, misal ada ratusan atau mungkin ribuan nasabah, maka nanti akan muncul semuanya di sini. Nomor rekeningnya berapa, namanya, alamatnya. Nah, di sini lalu ada saldo awalnya berapa. Nah, lalu di sini masuk 3 juta, keluar 1 juta, lalu saldo akhir 2 juta. Seperti itu dan seterusnya. Misal karena ini tadi yang kita contohkan hanya ada 1 nasabah, maka yang muncul di sini pun hanya 1 nasabah. Oke, seperti itu langkah-langkah penginputan data simpanan. Sebelum kita lanjut ke step berikutnya, mungkin ada yang kurang jelas, bisa dipertanyakan yang berkaitan dengan simpanan dari yang awal kita jelaskan tadi sampai akhir. Silakan Bapak Heri atau Ibu Rahmawati. Bu Rahman, silakan. Bu Rahman. Baik, saya rasa cukup jelas Pak. Jadi nanti dilanjutkan saja. Baik, kalau memang sudah jelas dan tidak ada yang dipertanyakan, maka kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu bagaimana cara menginput data pembiayaan. Oh iya, mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu di mana posisi kampusnya ya, Bapak Heri? Oh ya, kita ada di Kabupaten Sinjai, di Jalan Sultan Hasanuddin, di Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Iya, Oke, oke. sekarang Alhamdulillah sudah menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan. Oh, Kemarin masih alhamdulillah. IAIN Sinjai, Alhamdulillah. Kalau Pak Ansori ini di mana ya, kalau boleh tahu? Kalau saya posisi di Jawa Timur, dekat Oh, di Ciputat, makam Ciputat, proklamator kita. Jakarta. Oh iya ya, belum pernah ke sana. Ya, Nanti akan bisa. mungkin nama proklamator kita dari sejak zaman kita masih SD sudah tahu. Sama ya, Cuman makamnya itu ya sekarang ada di di Kota Blitar, Jawa Timur. Blitar. Iya. Oke, mari kita lanjut ya, Bapak. Bisa kita lanjutkan Siap, lagi? siap, silakan. Ya. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita sampaikan bagaimana cara penginputan data simpanan, lalu selanjutnya di sini bagaimana cara menginput data pembiayaan. Nah, jadi dalam muamalah syariah itu pembiayaan ada banyak sekali macamnya. Jadi ada murabahah, ada ijaroh, ada mudharabah, ada musyarakah, ada istisna, ya kan? Ya, ada qardul hasan, ada qard rahan dan lain sebagainya. Nah, mari kita bedah satu persatu karena berbeda akad juga berbeda perlakuannya dalam proses realisasi dan pembayaran angsurannya. Nah, itu yang perlu dicatat. Sedangkan di Aulia Soft ini insya Allah nanti juga akan dipaparkan secara rinci. Seperti apa murabahah dan apa perbedaannya dengan mudorobah. Bahkan mudorobah dengan musyarakah. Nah, mudorobah dengan musyarakah itu kan serupa tapi tak sama, Bapak. Nah, jadi semacam
saudara kembar tapi fungsinya berbeda. Iya, betul, Nah, betul. seperti itu. Jadi itu kadang-kadang yang sering disalahartikan ya oleh teman-teman pengelola lembaga keuangan syariah. Yang terjadi di lapangan itu, akad mudharabah itu biasanya dipergunakan untuk akad penambahan modal. Nah, itu yang sebenarnya yang kurang pas ya. Jadi mudharabah itu harusnya realisasinya itu diterapkan untuk pembiayaan modal kerja yang memang dimulai dari nol. Kalau penambahan kerja penambahan modal itu harusnya menggunakan musyarakah. Ya, jadi nanti berapa total aset yang sudah ada dan berapa persen penambahan modal yang dibutuhkan. Nah, maka nanti sistem bagi hasilnya sesuai dengan persentase modal yang dikucurkan lembaga untuk penambahan modal tersebut. Nah, jadi semacam investasi ya. Jadi seperti itu cara semisal yang dikucurkan oleh lembaga untuk penambahan modal itu jumlahnya 25% dari total aset yang sudah ada, maka nanti pun proses bagi hasilnya lembaga juga berhak mendapatkan 25% dari laba bersih yang diperoleh. Seperti itu. Berbeda dengan murabahah. Kalau murabahah kan untuk akad jual beli. Dalam transaksi jual beli berapapun yang diminta margin keuntungannya oleh si penjual ketika ada kesepakatan di situ sah-sah saja kan seperti itu. Cuman dalam akad jual beli itu diperbolehkan adanya khiyar atau tawar menawar. Kalau memang tidak ada tawar menawar ya berarti pembeli dianggap sudah menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Oke, langsung kita lanjut. Yang pertama adalah masukkan data nasabah, daftar anggota pinjaman. Nah, caranya di sini kita klik tambah. Nah, agar di sini tidak menginput datanya satu persatu, kita bisa mencari data dari tabungan yang sudah kita buatkan tadi. Jadi, semisal nasabah itu mau pengajuan, itu lebih baik dibuatkan rekening tabungan wadiah umum dulu, baru dilakukan proses penginputan data pembiayaan. Caranya cari data tabungan. Nah, ini semisal Ibrahim selesai. Nah, data sudah masuk semua tuh. Sudah nggak perlu lagi kita menginput data dari awal. Nah, selanjutnya di sini di kolom nomor rekening baru kita pilih akad apa yang mau kita terapkan. Nah, di sini ada murabahah, ijaroh, ada mudharabah, modal kerja, ada musyarakah, investasi, qardul hasan, ada kotrahen, lalu ada unit sektoril dan sebagainya. Nah, kita contohkan yang awal itu murabahah. Nah, seperti ini. Lalu kodenya 03, di sini pilih kelompok jual beli. Lalu klik simpan. Nah, selanjutnya exit. Step berikutnya adalah daftar akad. Oke, setelah daftar akad di sini cari data Ibrahim Hasan, selesai, ketemu, oke. Lalu di sini klik edit. Nah, semisal kita contohkan pembelian HP mungkin. Nah, harga pokok kita masukkan di sini, semisal harga pokoknya 2 juta. Nah, lalu besaran margin atau ujrohnya berapa yang diminta total. Jadi semisal lembaga minta keuntungan 25% semisal dari pokok. Maka di sini silahkan diketik 25. Maka di sini otomatis akan muncul nominal 500.000. Berarti harga jual kepada nasabah HP tersebut nilainya 2,5 juta.
Misal ada uang muka, silahkan masukkan di sini. Misalkan tidak ada, di sini langsung dilanjut pinjaman yang ke 1. Lalu di sini jangka waktu semisal 10 bulan. Lalu di sini klik bulanan. Nah, otomatis di sini akan muncul jumlah wajib pokok dan wajib marginnya. Total yang harus dibayar setiap bulan nilainya Rp250.000. Nah, selanjutnya klik simpan. Oke, simpan lagi. Nah, sekarang kita buatkan kartu angsurannya. Preview. Nah, seperti ini. Kartu angsurannya inilah yang harus di-print dan diberikan ke nasabah untuk bisa menjadi acuan bahwasanya setiap bulan yang harus dibayarkan ke lembaga adalah senilai 250.000. Rinciannya adalah pokoknya 200.000 dan marginnya 50.000 per bulan sampai 10 kali angsuran seperti itu. Yang sehingganya nanti ketika nasabah tersebut datang ke kantor melakukan pembayaran angsuran, maka nanti dari pihak petugasnya lah yang harus mencatat di kartu angsurannya ini. Jadi nanti harus ada paraf dari petugas ataupun stempel tanggal pembayarannya diisikan juga di sini, yang sehingganya nanti bisa menjadi catatan tersendiri buat nasabah. Ya, kalau di lembaganya kan pasti sudah di aplikasi, yang sehingganya nanti ketika suatu saat ada selisih data itu bisa di cross check di aplikasi, dicocokkan dengan kartu angsuran yang dibawa oleh nasabah. Oke, selanjutnya kita exit. Tab berikutnya adalah transaksi pencairan. Jadi setelah kita masukkan data anggota, daftar akad, tab berikutnya adalah transaksi pencairan. Nah, caranya di sini klik tambah, pilih sandinya pencairan piutang murabahah. Lalu di sini muncul satu nama dan jumlah pembiayaan 2 juta, jumlah margin 500.000. Nah, di sini ada kolom administrasi, bila ada silahkan diisi, misal tidak ada abaikan. Materai juga seperti itu. Nah, ini kita contohkan semisal ada administrasi sebesar 75.000. Nah, lalu klik simpan. Data Anda sudah tersimpan. Nah, lalu exit. Ya, seperti inilah proses memasukkan data pembiayaan murabahah. Nah, murabahah dengan mudorobah, ya, perlakuannya itu berbeda. Nah, kita contohkan daftar anggota pinjaman dengan akad mudorobah. Caranya sama seperti tadi. Di sini kita klik tambah, kita buat contoh untuk masukkan data pinjaman atau pembiayaan mudorobah dengan nama yang sama, misalnya gitu. Nah, nama Ibrahim cuman pembiayaan yang berbeda. Di sini kita klik piutang. Di sini kalau tadi piutang murabah, sekarang mudorobah untuk modal kerja. Nah, modal kerja, kode pembiayaannya 01, baru di sini pilih modal. Ya, selanjutnya klik simpan. Nah, yang membedakan di sini nanti ada satu nama tapi memiliki 2 rekening ya. Nah, ini yang berakhiran MDH ini mudorobah, yang berakhiran MBH ini murabahah. Seperti itu. Selanjutnya exit, kita lanjut ke daftar akad. Nah, caranya cari data. Nah, kita cari, kita ketik Ibrahim. Nah, ini ada muncul 2 rekening, satu nama yang sama. Lalu kita pilih yang akad mudorobah. Klik selesai.
Ketemu, oke. Lalu di sini klik edit. Nah, semisal di sini modal kerja atau mudorobahnya yang dicairkan senilai misal 1 juta. Nah, kalau tadi murabahah ketika kita klik enter, dia itu akan langsung menuju ke kolom persentase. Nah, ini kalau mudorobah berbeda. Karena mudorobah itu sistemnya bagi hasil. Dan bagi hasil itu tidak bisa ditentukan di awal. Benar seperti itu Bapak ya. Jadi bagi hasil modal Iya, betul, kerja betul. itu setiap bulan bahkan ya hasilnya pasti berbeda-beda dan tidak ada orang yang bisa menjamin usaha seseorang itu akan selalu untung. Yang sehingganya ketika lembaga menerapkan akad mudorobah kepada nasabah, nah dengan sistem bagi hasil maka juga harus siap menerima bagi rugi gitu. Jadi ketika nanti semisal nasabahnya ini nggak ada untung sama sekali ya jangan maksa minta bagi hasil. Ya namanya bagi hasil. Kalau nggak ada hasil apa yang diminta gitu. Semisal modalnya aja kembali itu sudah alhamdulillah kan seperti itu. Nah, jadi di sini perlakuannya berbeda yang tadi saya sampaikan di awal. Di dalam aplikasi ini pun kita sudah diarahkan dengan sistem ini dengan alur yang semestinya. Jadi mudorobah tidak bisa ditentukan di awal. Simpanan mudorobah di lembaga kami itu bagi hasilnya sangat ringan Pak, cuman 1,5% per bulan. Apa bagi hasil itu namanya kan gitu. Jadi definisi yang bagi hasil yang seperti itu ya berarti sama aja definisinya dengan bunga gitu. Paling ya hanya dirubah catnya saja mungkin ya. Yang tadinya cat merah diganti warna hijau seperti itu. Tapi ya namanya cabai ya tetap aja pedas gitu. Nah, kita contohkan di sini pinjaman ke 1, semisal lalu di sini jangka waktu 5 bulan. Nah, lalu di sini klik bulanan. Nah, maka di sini wajib pokok itu yang harus dibayar adalah 200.000. Tapi wajib margin tidak ada gitu. Kalau tadi murabah di sini langsung muncul tuh berapa wajib pokoknya, berapa wajib marginnya. Nah, cuman kalau di mudorobah ini ada istilah estimasi basil. Nah, estimasi itu ya bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, cuman bisa dijadikan acuan. Semisal di sini 10.000 lah semisal estimasinya per bulan. Nah, contoh seperti itu. Lalu klik simpan. Kegunaan simpan kembali. Jadi 10.000 ini ya karena memang bahasa estimasi ya tidak tentu. Bisa aja nanti lebih besar nilainya setiap akhir bulan sesuai dengan pendapatan atau laba bersihnya. Bisa juga lebih kecil dari ini gitu. Ya namanya bagi hasil ya. Oke, selanjutnya klik exit baru transaksi pencatatan. Nah, nanti yang membedakan ketika proses pembayaran angsuran. Nah, pembayaran angsuran itu nanti kalau untuk yang pembiayaan murabahah otomatis ya dia akan muncul dan itulah yang harus dibayar. Caranya klik tambah sama seperti tadi. Di sini pencairan pembiayaan mudorobah. Nama Ibrahim Hasan. Nah, di sini tadi kalau yang murabah di sini langsung muncul jumlah marginnya, pencatatannya. Tapi karena ini mudorobah ya tidak muncul, yang muncul hanya pokoknya saja. Selanjutnya klik simpan. Oke, data tersimpan. Exit. Nah, selanjutnya misalkan sudah saat
saatnya bayar angsuran tuh. Misal sudah seolah-olah 1 bulan kemudian dari nasabah melakukan transaksi pembayaran angsuran. Langsung kita klik transaksi angsuran, klik tambah. Nah, di sini cari data. Nah, ini kita contohkan yang murabahah dulu, Ibrahim Hasan yang pembiayaan murabahah. Selesai, ketemu, oke. Lalu di sini pilih sandi angsuran pokok. Di sini angka 1 ini langsung kita klik, dia akan muncul saldonya Rp250.000. Nah, 250 ini adalah total dari pokok dan margin. Wajib pokok dan wajib margin yang harus dibayar setiap bulan. Selanjutnya klik simpan. Nah, jadi fokusnya itu ada di saldo pokok yang paling kanan, saldo pokok dan saldo margin. Ketika tadi 2 juta, ketika ada pembayaran 200.000, di sini otomatis akan berkurang nominalnya menjadi 800. Juga demikian untuk marginnya. Yang tadi 500.000 karena ada pembayaran 50.000, lalu otomatis saldo margin berkurang 50.000 yang sehingganya saldonya menjadi 450.000. Nah, sekarang kita contohkan lagi untuk angsuran mudharabah. Caranya klik tambah. Jadi atas nama Ibrahim yang pembiayaan mudharabah ini ya. Nah, selesai, ketemu, oke. Angsuran pokok pembiayaan mudharabah. Nah, 210 ini yang 10.000 adalah estimasi. Jadi nanti semisal ternyata pada bulan ini dapatnya lebih besar tuh yang sehingganya bisa memberikan bagi hasil bagiannya lembaga itu bisa sampai 20.000. Nah, silahkan di sini disesuaikan 20.000. Nah, seperti ini. Atau mungkin lebih kecil dari 10.000, semisal 5.000. Nah, di sini langsung. Nah, maka pembayaran totalnya adalah 205.000. Lalu klik simpan. Nah, data sudah tersimpan. Lalu exit. Selanjutnya, untuk mengetahui transaksi yang sudah kita input tadi sudah benar-benar tersimpan atau belum, maka bisa kita cek datanya di transaksi pembiayaan. Nah, transaksi pembiayaan di sini kita cari yang tanggal 14. Nah, ini dia tanggal 14, tanggalnya di sini. Nah, 2 juta, nilai 2 juta ini adalah pencairan piutang murabah atas nama Ibrahim Hasan. 500.000 ini adalah pencatatan margin murabahah. Lalu ada pencairan lagi 1 juta untuk pembiayaan mudharabah atas nama Ibrahim Hasan. Dan di bawahnya tidak ada tertera pencatatan bagi hasilnya. Nah, ini yang membedakan. Lalu ada pembayaran angsuran untuk angsuran pokok murabahahnya dan 50.000 ini adalah angsuran marginnya. Lalu di sini ada lagi angsuran pokok pembiayaan mudharabah dan angsuran basil pembiayaan mudharabah nilai Rp5.000 begitu. Oke, berarti data yang kita input tadi sudah tersimpan di dalam aplikasi. Selanjutnya bagaimana cara untuk menampilkan data semua anggota yang memiliki pembiayaan di lembaga kita. Maka step berikutnya kita buka register pembiayaan. Nah, di sini klik laporan register, kita langsung preview normal. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini langsung muncul semua jenis
pembiayaan yang ada seperti ini tadi, atas nama Ibrahim Hasan yang mudharabah juga muncul, yang pembiayaan yang piutang murabah juga muncul secara bersamaan di sini. Nah, kalau mau terpisah maka nanti harus previewnya sesuai dengan jenis pembiayaan. Caranya nanti yang muncul kalau sudah sejenis pembiayaan, maka kalau murabahah yang muncul hanya 3 nama ini saja, sedangkan mudharabah dia tidak akan muncul. Caranya di sini kodenya kalau 03 itu tadi ke murabahah. Nah, klik laporan di sini preview normal. Nah, jadi yang muncul hanya pembiayaan murabahah saja. Nah, kalau untuk menampilkan yang mudharabahnya di sini kodenya 01. Nah, dia hanya muncul satu nama karena memang kita hanya menginput data. Nah, ini Bapak yang membedakan saldo akhir. Nah, kolom saldo akhir ini kalau murabahah dia akan mencantumkan saldo pokok dan saldo akhir marginnya di sini. Tapi karena ini pembiayaan mudharabah, ya saldo akhir marginnya ya tidak ada gitu karena memang hasilnya dia harus sesuai dengan pendapatan bersihnya. Kalaupun tidak ada juga tidak masalah. Semisal bulan ini nggak ada keuntungan sama sekali, itu hanya bayar pokoknya saja, ya harus diterima karena itu sistemnya menggunakan akad bagi hasil. Nah, kita contohkan, coba kita buka yang murabahah. Nah, kalau yang mudharabah di sini tidak muncul. Kalau yang murabahah, nah di sini muncul saldo akhir margin. Itu tertera karena margin yang diminta oleh lembaga saat akad dilaksanakan itu menjadi satu kesatuan piutang nasabah kepada lembaga yang harus dibayar plus dengan pokoknya. Seperti itu. Ketika nanti dari pihak nasabah mau melakukan pelunasan dipercepat, ya tetap aja akadnya total pokok dan jasa marginnya itu harus dibayarkan. Tidak boleh diperjanjikan di awal bahwa nanti pelunasan dipercepat akan ada pemotongan margin. Nah, itu yang tidak diperbolehkan disampaikan di saat akad. Namun ketika lembaga ada kebijakan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah disampaikan saat akad bahwa ketika ada pelunasan dipercepat itu ada pengurangan atau pemotongan margin. Tapi kalau nanti lembaga ada kebijakan memberikan pemotongan itu boleh-boleh saja. Seperti itulah proses penginputan data pembiayaan dari kita yang kita contohkan tadi ada murabahah dan mudharabah. Sebelum kita lanjut ke step berikutnya, mungkin ada hal yang kurang jelas, mungkin bisa dipertanyakan dari Bapak Heri atau Bu Rahma, silahkan. Yang terkait dengan pembiayaan. Atau mungkin sudah cukup, kita lanjut. Ya, bisa dilanjut. Bisa dilanjut ya, Bapak? Lanjut silakan. Oke, insya Allah sudah jelas ya tadi. Jadi mohon konfirmasi Pak, kalau memang Pak saya kurang jelas tuh ini gimana tuh penjelasan ya, ya konfirmasi saja karena yang bisa menerima sudah jelas atau belum itu dari pihak Bapak. Kalau saya sih merasanya ya sudah kami jelasin gitu, tapi ternyata mungkin Bapak kurang bisa menerima dengan jelas ya konfirmasi saja nanti akan kami jelaskan kembali seperti itu. Atau mungkin nanti timbul pertanyaannya tuh setelah kegiatan Zoom ini selesai. Nah, nanti bisa juga langsung share setiap pertanyaan yang
mungkin kurang bisa difahami atau kurang jelas, silahkan nanti share di WA grup supportnya gitu. Paling ini sih Pak, ini yang tadi saya mengamati tentang sandi transaksi itu sesuai dengan ini ya, nomor akad-akad transaksi gitu ya. Kan setiap selesai itu ada, setiap mau masuk ada sandinya ya. Betul. Oh, iya. Jadi yang kayak apa namanya transaksi pencairan kan tadi ya. Jadi transaksi pencairan itu di situ sandinya juga banyak. Nah, bentar. Nah, di sini ada pencairan piutang wakalah. Terus pembatalan piutang wakalah. Karena piutang wakalah ini biasanya adalah akad yang menyertai akad lain. Jadi semisal akad murabahah itu biasanya kebanyakan dia menyertakan akad pendamping yaitu akad wakalah. Jadi semisal gini, saya sebagai wakil dari lembaga, Bapak Heri mungkin dari nasabah. Nah, itu mungkin dari Bapak Heri mengajukan pembiayaan untuk sepeda motor semisal. Nah, dengan spek yang Pak Heri inginkan. Nah, sedangkan lembaga itu nggak menyediakan motor itu. Nah, Bapak Heri, saya ada Pak, tahu sepeda motor sesuai spek yang kami inginkan, cuman tempatnya agak jauh Pak. Nah, semisal ada tuh tapi di Toraja, semisal seperti itu. Nah, maka dari lembaga kami akan menitipkan uang kepada Pak Heri untuk dibelikan motor. Nah, akad saat penitipan uang itu akadnya adalah piutang wakalah. Jadi saya mewakilkan kepada Pak Heri untuk beli motor sendiri yang sehingganya nanti ketika sudah eksekusi itu langsung otomatis kami sebagai wakil lembaga akan meminta apa namanya nota jual belinya atau kwitansi jual belinya yang sehingganya kami bisa menentukan berapa harga realnya, harga pembelian realnya yang sehingganya nanti kami juga bisa mengambil sikap untuk menentukan berapa margin yang kami inginkan. Nah, seperti itu. Itu akad wakalah. Ketika nanti ternyata nggak jadi, maka ada akad pembatalan piutang wakalah. Lalu ada pencairan mudharabah, pencairan musyarakah, murabahah, pencatatan margin, pencairan ijaroh dan sebagainya. Terus di sini ada pencairan murabahah unit toko, pencairan murabahah unit finance, pencairan pembiayaan MD sektor real. Nah, ini biasanya kalau MD sektor real ini akadnya akad yang digunakan adalah akad mudharabah muqayyad biasanya. Jadi lembaga membuat produk simpanan mudharabah muqayyadah dan nanti dari pemilik dana sohibul mal yang menginvestasikan dananya kita salurkan ke sektor real. Jadi kita nantinya memberikan bagi hasil simpanan kepada anggota atau nasabah tersebut. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, mohon maaf sebentar. Selanjutnya kita masuk ke step berikutnya adalah transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini fungsinya untuk memasukkan data biaya-biaya seperti halnya biaya operasional, biaya listrik, biaya rapat, biaya gaji, pembelian peralatan, inventaris dan lain sebagainya.
Caranya ke map kuning, transaksi keuangan. Nah, selanjutnya di sini kita cari kode sandi transaksinya. Nah, seperti ini contohnya. Kita contohkan di sini ada biaya honor, bonus kolektor, biaya kehormatan Dewan Syariah, kehormatan pengurus, biaya gaji, pemeriksaan keamanan, terus sampai di bawah ini biaya bagi hasil pinjaman, biaya fee, marketing, biaya konsumsi, transport, telepon, rapat. Nah, kita contohkan semisal kita mau masukkan biaya rapat 644 sandinya. Caranya di sini klik tambah, lalu di sini diketik 644, lalu enter. Nah, dia akan muncul keterangannya biaya rapat. Baru di sini diisi keterangannya rapat pengurus dan pengawas misal. Berapa nominalnya? Masukkan semisal 250.000. Nah, lalu klik simpan. Nah, jadi ketika kita memasukkan data biaya, biaya itu otomatis mengurangi kas yang ada dan otomatis pula biaya ini mengurangi laba. Jadi yang harus dicatat, biaya itu mengurangi kas dan otomatis mengurangi laba. Ketika nanti semisal bulan ini belum ada tuh keuntungan, maka otomatis ketika dilakukan transaksi biaya pengeluaran, maka laba pun nanti di laporan neraca akan muncul minus. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek 250.000 ini di laporan neraca apakah sudah muncul di laporan keuangan. Lalu neraca saldo 250.000. Nah, ini dia muncul biaya rapat. Nah, jadi biaya itu dia mengurangi ini kas yang ada. Nah, ini ada biaya, ada dua macam biaya yang dikeluarkan, misal pada bulan ini. Nah, otomatis biaya ini akan mengurangi jumlah pendapatan ini dari markup murabahah, pendapatan markup murabahah, dan pendapatan basil mudharabah, serta pendapatan admin pembiayaan. Jadi 350 plus 175 25, maka 475 plus 5.480. Nah, 480 ini adalah pendapatan kotor yang sehingganya nanti akan dikurangi 250 dan 95 ini. Maka ini nanti bisa langsung kita lihat di laporan rugi laba. Nah, di rugi laba bulanan. Nah, ini pendapatan dari jual beli 350. Lalu pendapatan dari bagi hasil mudharabah tadi 5.000. Lalu administrasi pembiayaan piutang 125. Oke, selanjutnya di sini akan muncul total pendapatan. Nah, tadi 480, biaya admin dan umum 345, maka di sini muncul laba bersih Rp135.000. Nah, ini laporan neracanya di sini. Nah, ini kasnya. Lalu simpanan wadiah tadi ada 2 juta. Maka di sini kewajiban atau dana sirkah itu 2 juta. Jadi simpanan wadiah itu masuk ke dalam kategori kewajiban.
atau dana sirkah yang harus dikembalikan. Lalu ada simpanan pokok di sini, simpanan wajib. Nah, maka SHU bulan berjalan nilainya 135.000. Nah, nominal ini sama persis dengan di rugi laba tadi 135.000. Nah, di sini 135.000. Jadi mudahnya menggunakan aplikasi akuntansi ini ketika kita menginput data itu tidak perlu lagi untuk membuat laporan neraca, laba rugi, buku besar dan lain sebagainya. Karena apa? Semua data itu langsung otomatis terintegrasi ke laporan neraca, laba rugi dan lain sebagainya. Real time dan pada saat itu juga langsung ditampilkan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui transaksi kita pada hari ini tadi totalnya ada berapa, itu langsung bisa kita cek di buku besar neraca. Di sini pilih kas book kasir. Di sini semisal kalau memang mau lihat dari 01 bisa dirubah. Kalau memang hanya mau melihat yang hari ini saja, maka tanggal 14 sampai dengan 14. Klik Maret Review. Nah, ini yang sudah kita transaksikan dari awal sampai akhir hari ini tadi. Jadi ada nama Ibrahim Hasan sampai total kasnya 1.785.000. Kalau memang mau lihat dari awal bulan, maka di sini bisa klik 01, klik Maret Review. Nah, seperti ini. Jadi nanti langsung bisa di cross check tuh transaksi apa saja yang sudah kita input selama 1 bulan ini, dan bisa setiap akhir bulan ketika sebelum dilakukan proses tutup buku bisa di cross check kebenarannya tentang transaksi yang diinput selama ini, dan akan muncul semua rinciannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa juga buka neraca lajur. Neraca lajurnya seperti apa? Bisa di sini klik neraca lajur preview. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi, kalau dalam neraca lajur ada neraca awal, ada mutasi, debit kredit, neraca saldonya, lalu akun neraca dan laba ruginya, lalu laba rugi di sini, debit kreditnya, lalu neraca akhirnya di sini seperti ini, dan semuanya langsung disuguhkan secara otomatis real time, kapanpun dibutuhkan langsung bisa di preview seperti itu. Kalau memang perlu dicetak langsung dicetak dan disetorkan pada atasan untuk sebagai laporan pembukuan harian. Gitu. Oke, seperti itulah yang bisa kami sampaikan. Untuk yang terkait dengan transaksi keuangan ini tadi, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan Bapak Heri atau Bu Rahma mungkin bisa ditanyakan dan bisa insya Allah kami akan jelaskan. Bu Rahma, silakan kalau Baik, cukup jelas Pak. Jadi sedikit informasi, praktik mini bank ini sebenarnya aplikasi ini sudah berjalan dari tahun 2020 akhir ya, 2021 awal. Tetapi transaksi yang berjalan itu belum diinput data dari 2021 masuk ke 2022 dan seterusnya. Jadi kita terkendala ketika aplikasi mau dibuka, selalu muncul transaksi belum tutup bulan. Jadi sempat ada solusinya Pak terkait dengan
aplikasi yang dijalankan apakah memang berpengaruh penginputan data 2021, 2022 ke 2023 terkait dengan aplikasi yang dijalankan seperti itu. Terima kasih. Baik, Ibu Rahma, terkait pertanyaan yang ketika buka aplikasi muncul notif transaksi belum tutup bulan. Jadi memang aplikasi Auliasoft ini kami setting setiap akhir bulan itu harus dilakukan yang namanya proses akhir bulan atau proses tutup buku bulanan. Kenapa seperti itu? Kami bukan ada niatan untuk mempersulit, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk bisa memastikan, jadi nanti pihak adminnya agar bisa cross-check data, seperti halnya tadi yang kita buka di buku besar rincian transaksi tadi, untuk bisa memastikan bahwa yang diinput dalam 1 bulan itu sudah benar-benar fix dan tidak ada lagi kesalahan sekecil apapun yang terbawa ke bulan berikutnya. Karena biasanya rusaknya program itu ketika adminnya menyepelekan tentang ada penginputan data yang sifatnya mungkin ya kecil, akhirnya disepelekan dan terbawa ke bulan berikutnya bertambah lagi, bulan berikutnya bertambah lagi sampai bertahun-tahun. Akhirnya kita pun juga ketika dimintai bantuan untuk mencari di mana Pak letak kesalahan, kami juga akan kesulitan kalau sudah bertahun-tahun. Tapi kalau masih dalam masa periode 1 bulan, insya Allah kita lebih mudah gitu membantu mencarinya. Karena apa? Ya hanya waktunya itu hanya 30 hari gitu. Jadi harus dilakukan proses tutup bulan, itu tujuannya seperti itu. Kalau itu tidak dilakukan, maka bisa dipastikan di awal bulan berikutnya akan muncul notifikasi transaksi belum tutup bulan. Nah, itu nanti tugas admin lah yang meng-cross-check data terlebih dahulu. Ketika di cross-check semuanya sudah fix, tidak ada lagi yang tertinggal transaksi bulan 3 ini dan semuanya sudah masuk semua, nggak ada yang tertinggal dan sudah benar gitu. Maka nanti semisal belum bisa melakukan proses akhir bulan itu sendiri, melakukan sendiri, maka nanti konfirmasi ke tim support, nanti akan kami bantu. Karena biasanya nanti ketika minta bantu proses tutup bulan, semisal di grup support, Pak minta bantu proses akhir bulan Maret semisal. Nah, biasanya dari kami akan menanyakan apakah input data bulan Maret sudah selesai dan apakah data sudah di cross check. Nah, ketika dari Bapak dan Ibu menanyakan sudah selesai Pak, sudah di cross check. Nah, maka kami akan langsung mengeksekusi. Walaupun sebenarnya mungkin bisa saja di dalam transaksi 1 bulan itu masih ada kesalahan gitu. Tapi ketika kami tanya apakah sudah diinput semua data Maret dan apakah sudah di cross check, sudah balance datanya, mohon dibantu cross check ulang Pak. Nah, kata-kata itu maka nanti kami juga akan bantu cross check datanya. Tapi ketika Bapak atau Ibu bilang sudah selesai semua Pak, bulan Maret dan insya Allah sudah fix. Nah, maka nanti kami pun juga nggak akan meng-cross check lagi. Nah, seperti itu. Tapi ketika ada permintaan minta bantu cross check data, maka nanti kita bantu cross check dulu, kita tunjukkan transaksi bulan ini, coba dilihat kembali, dipelajari, kalau memang masih ada yang belum fix, belum balance datanya, nanti silahkan konfirmasi kalau memang sudah diketahui di mana letak salahnya gitu. Misal data kasnya mungkin tidak balance dengan realnya. Nah, maka harus di cross check kembali transaksi yang diinput. Mungkin bisa ada salah satu transaksi yang belum terinput atau mungkin bisa juga ada yang double input. Jadi satu transaksi misal ada sampai 2 kali input data gitu. Makanya pasti nanti ketika itu terjadi saldo kasnya pasti tidak akan balance seperti itu. Jadi, Nah, terkait dengan apa namanya
data yang sudah ada dari tahun 2020 sampai sekarang, kami sarankan nanti migrasi ulang dengan data terbaru, Ibu. Jadi misalkan gini, data yang terbaru itu silahkan cari data yang paling dekat dengan periode tanggal bulan berjalan. Jadi semisal sekarang sudah bulan Maret tuh. Nah, maka nanti silakan disiapkan data per akhir Februari 2023 yang sehingganya nanti proses rapel datanya itu tidak terlalu jauh. Karena kalau harus menginput data, semisal kami yang sudah siap, yang bisa kami berikan data per 2021, semisal. Nah, ya sebenarnya nggak ada masalah, bisa-bisa saja. Cuman PR-nya Ibu nanti kan harus rapel data 2022 sampai 2023 itu lumayan panjang. Nah, sedangkan waktu itu terus berjalan. Ya, kalau untuk pengguna yang sudah mahir, mungkin nggak ada masalah. Tapi untuk pemula pasti nanti akan kerepotan dan pasti akan banyak mengalami kendala. Tapi kalau kita menggunakan data per akhir Februari 2023 tuh misal, ya maka hanya punya PR menginput data Maret dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Jadi nggak terlalu jauh dan nggak terlalu banyak data yang harus diinput di dalam aplikasi. Seperti itu. Nah, ke close ya mungkin Bu Rahma jaringannya atau gimana. Jadi nanti kami sarankan migrasi data ulang. Nanti akan kami kirimkan file form Excel-nya ya Bapak Heri. Nanti silahkan diisi form Excel tersebut menggunakan data per akhir Februari 2023. Semisal semua data anggota pada bulan Februari 2023 itu semisal ada yang nabung berapa totalnya saldonya per akhir Februari masing-masing anggota. Kalau ada yang melakukan pembiayaan masing-masing anggota sisanya berapa. Dan neracanya juga harus per akhir Februari. Jangan nanti yang data simpanan per akhir Februari tapi data neracanya per akhir Desember 2022, maka nanti nggak akan ketemu nanti gitu. Jadi Ya baik Pak. jadi nanti seperti itu. Iya, Jadi nanti kami kirimkan form Excel yang terbaru, silahkan nanti diisi datanya itu per akhir Februari yang sehingganya nanti Bu Rahma nggak terlalu jauh PR untuk penginputan data yang untuk rapel datanya ya. Jadi hanya punya PR yang Maret Jadi tanggal 1 sampai sekarang. ya baik, sebenarnya seperti ini Pak, ini aplikasi untuk sementara baru digunakan ketika ada praktik mini bank. Jadi aplikasi ini tidak berjalan sesuai dengan mungkin prediksi Bapak bahwa seperti kantor pada umumnya berjalan sesuai transaksi setiap harinya. Akan tetapi ini hanya sekedar aplikasi yang diperkenalkan sama mahasiswa ya terkait dengan fitur-fiturnya. Jadi magang mini bank mahasiswa itu berlangsung 3 bulan dan berlangsung hanya di bulan Maret sampai bulan Mei saja. Jadi kami sebagai pengelola bingung data apa yang harus kita input di bulan-bulan yang lalu karena sebenarnya ini aplikasi koperasi yang sudah berjalan di kampus akan tetapi diambil alih oleh mini bank yang dijalankan seperti itu Pak. Jadi gini, semisal memang aplikasi ini mau dijalankan hanya untuk praktik ya mini bank syariah itu boleh, atau mungkin juga mau dipergunakan untuk pencatatan koperasi realnya juga
boleh. Nah, ketika hanya untuk praktik mini bank, silahkan nanti konfirmasi ketika mau dilakukan atau dipergunakan untuk praktik mahasiswa. Sehingganya nanti kami akan bantu aktifkan, dan untuk apa yang harus diinput ya seperti halnya yang kita demokan dari awal hingga akhir, seperti itu aja pengenalannya kepada mahasiswa. Jadi karena memang kan kalau hanya untuk praktik mini bank ya tidak ada transaksi realnya kan, seperti itu ya Bu Rahma ya. Yang sehingganya nanti silahkan diperkenalkan bagaimana cara penginputan data simpanan, bagaimana cara penginputan pembiayaan sampai akad pencairan dan angsuran, lalu penginputan transaksi keuangan dan dibuka sampai ke laporan neraca, laba rugi dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti semisal aplikasi mau dipergunakan tuh di saat bulan Maret ini, tanggal sekarang kok nggak bisa dibuka karena ada notif transaksi belum tutup bulan. Nah, maka nanti solusinya silahkan aplikasi yang sudah jalan itu di-delete saja, dihapus saja, lalu ditampilkan kembali, diekstrak kembali installer yang sudah kami kirimkan. Nah, nanti aktivasinya itu klik di bulan Maret. Seperti itu. Yang sehingganya nanti bisa langsung dipergunakan. Nah, kita contohkan dulu ya. Semisal seperti ini. Kita contohkan dulu. 17. Nah, ini semisal ini kita contohkan, misalkan ini adalah aplikasi mini bank di kampus Bapak dan Ibu, langsung di-delete saja, dihapus. Nah, dihapus 1796. Sebentar, nanti setelah dihapus kita tunjukkan bagaimana cara untuk install ulang dan aktivasi aplikasi di tanggal bulan berjalan. Nah, ini kita trial KSP, kita contohkan. Nah, ini kita contohkan, ini anggaplah installer yang aplikasi mini banknya. Nah, kita klik extract here di sini. Nah, nanti ketika install sudah selesai, nanti akan muncul tampilan aktivasi, dan aktivasi itu nanti bisa disesuaikan pada periode kapan. Semisal periode berjalan ya, semisal sekarang bulan Maret ya, nanti aktivasi di bulan Maret. Yang otomatis nanti ketika tidak dilakukan proses tutup bulan di bulan Maret, di bulan 4-nya pun nanti akan muncul lagi notifikasi transaksi belum tutup bulan. Nah, seperti itu. Maka solusinya nanti ya di-delete aja lagi, lalu diinstal ulang kembali. Aktivasi lagi, karena memang hanya untuk praktek saja kan kebutuhannya, seperti itu. Sebentar, kita tunggu sampai proses selesai. Dan install aplikasi ini syaratnya harus di drive D ya, Bapak Heri. Jangan di drive yang lain. Semisal tidak ada partisi drive D, silahkan PC-nya dibuatkan partisi drive D. Seperti itu. Karena Oh iya, nanti siap. kalau tidak, maka dia tidak akan bisa dibuka atau error. Oh gitu ya. Yes. Betul, 1796. Nah, ini kita contohkan tadi yang sudah kita install ulang.
Kita buka. Nah, ini kan aktivasi. Kalau emang nanti bulan Maret ya silahkan diklik Maret. Klik Maret, klik OK. Nah, lalu login. Itu pasti sudah bisa. Di sebentar belum selesai ini. Coba kita buka. Nah, ini bisa dibuka sudah. Misal nanti bulan 4 muncul lagi notif seperti tadi yang Ibu sampaikan, transaksi belum tutup bulan. Ya, folder aplikasinya dihapus saja lagi seperti itu. Nah, misal seperti ini. Folder aplikasinya di sini. Ya, kita hapus saja dulu, baru nanti diinstal ulang dan aktivasi menggunakan bulan April, bulan 5 atau mungkin bulan 6 dan seterusnya seperti itu. Semisal nanti kok ke depannya lupa tuh gimana caranya, konfirmasi aja, nanti kita bantu, kita remote seperti itu. Atau mungkin Bapak Heri dan Ibu Rahma kesulitan tuh semisal mau install aplikasi ini di laptop mahasiswa, semisal kesulitannya, konfirmasi aja dan pastikan laptop mahasiswa tersebut sudah terinstall aplikasi TeamViewer versi 15. Nanti kita bantu remote dan kita bantu install di masing-masing laptopnya semua mahasiswa gitu. Nah, ini yang ini tadi kan. Nah, ini ya perbedaannya. Kita Nah, seperti ini. Jadi sudah bisa langsung dipergunakan. Jadi nggak perlu harus menginput data real ya. Jadi sebenarnya aplikasi Aulia Shop itu yang nggak harus input data real tiap bulan itu tidak. Sesuai dengan keperluannya. Kalau keperluannya hanya untuk pengajaran praktik mahasiswa ya silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mau dipergunakan untuk pencatatan data real ya silahkan juga dipergunakan sesuai dengan data real yang ada. Nah, ini kan seperti ini. Kalau yang tadi yang kita gunakan ini, nah kalau yang barusan ini berbeda. Nah, seperti itu. Silahkan, ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan. Baik, saya rasa cukup jelas Pak. Jadi nanti ketika ada kendala ditanyakan di grup. Karena jangan sampai kalau ditanyakan semua hari ini, nanti besok-besok kita butuh ini lagi. Akan lupa. Betul. Jadi, Nah, iya. maka itu aplikasi Aulia Soft ini, Bapak, Ibu, kalau memang dipergunakan untuk pencatatan data real, itu free support, garansi free supportnya itu hanya 3 tahun. Tapi kalau untuk praktek mini bank itu free support selamanya. Nah, kapanpun dibutuhkan, mungkin 5-6 tahun kemudian Bapak konfirmasi, Pak, kita butuh untuk diaktifkan kembali, kita bantu. Tidak ada masalah gitu. Nah, maka nanti biasanya dari supervisor kita minta untuk apa namanya ya, surat pengajuan bahwa aplikasi ini dipergunakan untuk praktek mini bank seperti itu untuk kebutuhan pengajaran ke mahasiswa. Maka nanti kami pun dari tim juga akan memposisikan untuk aplikasi di kampusnya Bapak Ibu itu free support selamanya seperti itu. Jadi nggak ada biaya gitu. Oke, mungkin kalau sudah jelas semua mungkin bisa kita akhiri, tapi kalau mungkin masih ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum kita tutup. Tapi memang benar sih ya kata Ibu Rahma, biasanya pertanyaan itu akan muncul dengan sendirinya seiring ya kasus yang ditemui. Iya, betul. Biasanya sih seperti itu. Kalau belum menemukan kasus,
apa yang mau ditanyakan gitu. Tanyakan. Jadi seolah-olah kita itu ya sudah paham dari tadi dijelasin kayaknya ya oke-oke saja, nggak ada perlu yang ditanyakan lagi. Tapi ketika nanti sudah menemui kasus baru itulah loh ini gimana ya kemarin gitu caranya. Nah, seperti itu nanti kami juga nanti akan mengirimkan panduan apa yang berupa link video tutorialnya per kasus nanti silahkan dipelajari sesuai dengan kasusnya. Kalau memang itu ternyata masih juga belum bisa, maka nanti akan kami bantu remote dan semisal nanti memang harus kami bantu via call juga nanti kami remote isinya sambil kita call seperti itu. Siap, siap. Oke, Bapak Heri, Bu Rahma sudah jelas insya Allah ya untuk Ya, secara insya Allah Pak, nanti konfirmasi lagi. Tapi ini ya berkala ya pelatihannya nih Pak, atau nanti kita yang konfirmasi kembali gitu ya. betul, silakan nanti konfirmasi setiap ada kendala terkait mungkin cara mengoperasikan atau mungkin cara instalasinya atau mungkin terkait dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan aplikasi. Misal nanti ditemukan kasus-kasus yang mungkin pada saat ini dari awal hingga akhir tadi tidak atau belum ada saya sampaikan dan Bapak mungkin dan Ibu Rahma pada saat ini juga nggak kepikiran untuk menanyakan Iya, hal iya. tersebut. Nah, itu nanti silahkan konfirmasi di WA Group, nanti salah akan kami bantu. Jam kerja kami itu dari Senin sampai dengan Sabtu, dari jam 8 pagi, 8 WIB sampai dengan 10 malam WIB. Jadi bukan menggunakan, kalau Wita ya jam 9 sampai jam 23 ya. 3 ya. Nah, insya Allah kalau waktu sampai jam 23 juga kampusnya udah tutup. Iya udah tutup di sini ya. Malam banget di sini ya. Iya. Oke, kalau emang sudah cukup jelas, saya pribadi dan atas nama perusahaan dari awal hingga akhir mungkin ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama Pak. Nah, ya. Kami juga Jadi terima kasih banyak sudah diberikan tutorial untuk ini. ya sama-sama. Jadi seperti itu aja, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Usikum binafsi bittaqwallah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Izin live.